Beliau bersabda, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap beramal ada masa semangat, kuat, kokoh, dan setiap masa semangat ada masa fatrah. Fatrah itu kata para ulama, sakada ba'da ma qawi, lemah, diam, lunglai setelah dia kuat, ba'da mashtadda, setelah dia semangat, lemah. Itu pasti ada, dan itu sudah nas, pasti. Dan saya berpesan kepada orang-orang yang baru berhijrah yang di sini, yang baru kembali dari jalan kemaksiatan, baru kembali dari jalan kesesatan, maka ingat, hati-hati penyakit ini, futur. Yang asalnya di semangat, duduk di sini depan ketika ada ustadz kajian, kemudian setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, menghilang dia. Ya, hati-hati. Dan ini salah satu efek tidak ikhlas. Kenapa? Karena Allah berfirman, tadi saya sebutkan dalam surah Fussilat dan surah Ahqaf, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah. Selalu buah ikhlas adalah istiqamah, dan buah istiqamah husnul khatimah. Selalu seperti itu. Lihat, Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf, sesungguhnya orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, ikhlas, kemudian istiqamah, maka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir bagi mereka. Takut dan khawatir. Takut maksudnya mereka tidak akan takut menghadapi kehidupan setelah kematian. Kenapa? Karena mereka ikhlas kemudian istiqamah. Tidak khawatir, sedih. Kenapa? Karena ketika mereka mati meninggalkan anak istri, mereka tidak khawatir, Allah yang akan menjaga mereka. Itu namanya husnul khatimah, dan itu mata rantai yang tidak akan pernah bisa terputus. Ikhlas berbuah istiqamah, istiqamah berbuah husnul khatimah. Nabi kita SAW di dalam agama yang mulia ini mengatakan, kaya itu bukan banyak harta, bukan banyak harta. Lihat tuh, lihat pandangan Allah di dalam Al-Quran, cara pandang Rasulullah SAW di dalam hadis. Nabi mengatakan kaya itu bukan banyak harta. Kita salah. Karena kita memandang kaya itu harta yang banyak, harta yang melimpah. Bukan itu kaya yang sebenarnya, kata Nabi. Dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, laisal ghina an kathratil 'ard. Bukanlah kaya itu engkau banyak punya banyak harta. Enggak. Walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya yang sebenarnya itu ada di dalam jiwa ini, ada di dalam hati ini. Itu kaya yang sebenarnya. Kaya yang sebenarnya itu ada di dalam jiwa ini, ada di dalam hati. Kaya yang sebenarnya. Ini yang dikenal dengan qanaah. Hidup merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Sudah cukup. Bahkan apa yang Allah berikan kepada kita jauh lebih cukup daripada kebutuhan kita. Saya selalu membuat percontohan seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang mana orang kaya yang sebenarnya? Untuk menggambarkan kepada kita, kaya yang sebenarnya dalam agama kita itu di sini. Kaya yang sebenarnya dalam agama kita itu di dalam dada. Percontohannya begini. Suatu hari, ini ilustrasi Pak, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, untuk kita paham kenapa Islam mengatakan kaya itu di dalam dada. Parkir di depan warung bakso, 2 BMW. Satu betul-betul BMW jenis mobil, seri terbaru, 700 sekian pokoknya, 730 apa berapa gitu, parkir di sini. Satu lagi parkir mobil BMW, bukan mobil, BMW juga, bebek merah warnanya, BMW Astuti, Astrea 73. Warnanya merah, parkir di situ, sampingnya persis. Orang pasti mengira yang kaya yang punya mobil BMW ini, yang mobil, bukan yang pakai sepeda bebek, motor bebek, enggak. Orang pasti penilaian orang seperti itu, yang kaya ini yang punya mobil. Tapi mereka memandangnya secara zahir. Tidak memandangnya secara yang sebenarnya terjadi apa? Yang terjadi Allah yang tahu. Ternyata yang di dalam mobil BMW sedang telepon dengan Samsung keluaran terbaru. Orang memandang kaya banget. Ternyata dia telepon omnya, telepon tantenya, telepon teman-temannya, pinjam uang 5 miliar. Minggu depan harus ada. Kalau tidak saya ditarik masuk penjara. Tolong, saya ditarik masuk penjara kalau tidak ada uang 5 miliar minggu depan. Fakir ini Pak. Tolong, saya ditarik masuk penjara kalau tidak ada uang 5 miliar minggu depan. Namun yang punya
BMW Astuti, dia baru terima gaji 2 juta, cuma pengen beli bakso. Baru terima gaji 2 juta, baru terima gaji 2 juta. Masuk dengan PD-nya 2 juta pengen beli bakso. Mana yang punya uang lebih? Mana yang hatinya merasa, ya Allah banyak ini. Di sini letak kekayaan, di sini letak kekayaan itu. Pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat. Kamu sudah terlalu banyak berbuat salah. Orang seperti dirimu tak akan dilihat oleh Allah. Orang seperti dirimu tak pantas lagi mengetuk pintu Allah. Sudah. Pasrahlah dengan ketentuan hidupmu yang ada. Lanjutkan saja. Ini adalah pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat. Kita merasa dosa kita sudah terlalu banyak sehingga tidak mungkin lagi untuk mendapatkan pengampunan Allah. Oleh karenanya Allah turunkan Al-Quran untuk orang-orang yang punya masalah seperti ini. Di antara ayat yang Allah katakan tentang ini adalah firman Allah di dalam surat Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada hamba-hamba Allah. Sampaikan kepada mereka pesan-pesan Allah. Apa itu pesan Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, terlalu banyak berbuat maksiat, menzolimi diri sendiri. Sampaikan kepada mereka, katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya. Tahukah kita arti semuanya? Ini yang Allah katakan. Betapa banyak pun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, kalau kamu serius ingin diampuni oleh Allah, kamu akan mendapatkan pengampunan Allah. Karena Allah mengampunkan dosa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah tersedia RBT Ustadz Maududi Abdullah Hafizahullah. Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda. Untuk mengaktifkan RBT ini, caranya mudah. Bagi pengguna Telkomsel, ketik Maududi 07, kirim ke 1212 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1212 untuk RBT berhentilah dari riba. Bagi pengguna Excel, ketik Maududi 07, kirim ke 1818 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1818 untuk RBT berhentilah dari SAW mengerjakan qiyamul lail sampai bengkak kedua kakinya. Yang menunjukkan lamanya Nabi SAW berdiri.
Bukannya sebentar. Dari mana kita tahu Nabi SAW lama berdiri? Dari sahabat-sahabatnya. Hudzaifah yang pernah sholat bareng Nabi SAW, Abdullah bin Abbas yang pernah sholat malam bersama Nabi SAW. Mereka mengatakan Nabi SAW qiyamul lail dengan membaca bacaan yang panjang-panjang. Kata Hudzaifah, selesai membaca Al-Fatihah, beliau membaca surat Al-Baqarah. Aku mengira bahwasanya beliau akan ruku di ayat yang ke-100, ternyata tidak, beliau lanjutkan. Di ayat yang ke-100 beliau lanjutkan. 100 ayat dari Al-Baqarah itu lebih kurang berapa halaman? 14 15 halaman. Ternyata Nabi SAW lanjutkan. Kata Hudzaifah, ini Nabi SAW akan ruku selesai membaca Al-Baqarah, ternyata tidak. Al-Baqarah itu satu surat itu berapa juz? 2 juz setengah lebih kurang. 49 halaman. Ternyata Nabi lanjut baca An-Nisa, kemudian selesai An-Nisa baca Ali Imran. Baru Nabi ruku. Dan itu berapa totalnya? Lebih kurang 5 juz. Aisyah datang kemudian mengatakan, "Ma hadza ya Rasulullah?" Apa-apa ini ya Rasulullah? "Alaihissallahu qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Bukankah Allah sudah ampunkan dosamu yang lalu dan yang akan datang? Kenapa engkau beribadah seperti ini? Hadirin hadirat, jawab Nabi SAW, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Tidakkah aku ini senang, wahai Aisyah, menjadi hamba Allah yang bersyukur atas nikmat yang telah Dia berikan. Makanya hati-hati. Semakin banyak nikmat, semakin banyak ibadah kita seharusnya kepada Allah Azza wa Jalla. Beda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla bukannya agar mereka beribadah kepada Allah, akan tetapi agar mereka nambah dosa sama Allah Azza wa Jalla. Allah katakan di dalam Al-Quran, "Wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim." Janganlah sekali-kali orang-orang kafir itu mengira kami berikan tangguh kepada mereka, kami panjangkan usia mereka, kami berikan makanan kepada mereka, kami berikan uang kepada mereka, kami berikan dunia kepada mereka. Mereka mengira itu baik untuk diri mereka. Innama numli lahum liyazdadu isma. Kata Allah Azza wa Jalla, kami tidaklah memberikan tangguh nikmat kepada mereka, melainkan agar dosa mereka bertambah dan bertambah kepada kami. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, syukuri nikmat Allah dengan terus beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, tunduk patuh sama hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga agama Allah, mendakwahkan agama Allah dan seterusnya. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita malam ini tentang apa? Apa judulnya? Saat-saat terakhir. Saat-saat terakhir. Saat-saat terakhir. Bapak Ibu hadirin hadirat, kita semua yang hidup di permukaan bumi ini pasti akan menemui saat-saat terakhir di mana kita akan berpisah dengan dunia, melanjutkan perjalanan kita menuju akhirat. Kenapa tema ini yang kita angkat? Satu, karena itu adalah sebuah kemestian dan kepastian yang tidak bisa kita elakkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan sakaratul maut, saat-saat kematian itu akan benar-benar datang dengan hak, pasti. Dzalika ma kunta minhu tahid. Yang kalian selalu dan berusaha untuk lari dari itu. Padahal kita nggak akan bisa lari. Saya, Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah bisa lari dari saat-saat itu. Allah katakan, "Aina ma takunu yudrikumul maut." Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menjumpai kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyada, sekalipun kalian berada di dalam benteng-benteng yang kuat lagi kokoh, kalian pasti akan ditemui oleh kematian.
Kenapa kita angkat ini? Karena ini adalah sebuah kepastian, akan tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh Hamid Al-Qaisari, kita meyakini kematian itu pasti akan menemui kita, pasti akan mendatangi kita. Akan tetapi kita temukan diri kita tidak mempersiapkan untuk menghadapi kematian itu sendiri. Kita yakin. Bahkan hampir setiap saat, setiap hari kita mendengar bahkan melihat orang-orang yang mati, meninggalkan kehidupan dunia menuju akhirat. Tapi perhatikan, mana orang-orang yang mempersiapkan dirinya untuk ini? Sedikit dan sedikit. Apalagi di zaman fitnah sekarang ini, orang-orang dilalaikan dan disibukkan dengan dunia, sehingga mereka lupa dengan namanya kematian. Mereka baru sadar ketika malaikat maut ternyata telah duduk di atas kepala mereka, bersiap-siap untuk mencabut ruh mereka dari jasad mereka. Allahul musta'an. Dan kenapa tema ini kita angkat? Karena Nabi SAW menganjurkan kita untuk mengingat kematian ini. Di dalam banyak hadis Nabi SAW mengatakan, aksiru min zikri hazimil lazzat. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayat menyebutkan kepada kita manusia, Al-Quran itu adalah surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita jadikan sebagai pegangan kita agar kita bisa bahagia, selamat dunia dan akhirat. Al-Quran adalah risalah hidayah, surat yang akan menunjuki manusia kepada jalan yang lurus, dan akan menunjuki manusia mana jalan-jalan yang akan mengantarkan mereka dan membawa mereka kepada kehancuran dan kebinasaan. Di dalam Al-Quran Allah banyak mengulang-ulang, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kalian pasti akan merasakan kematian. Setiap kita yang hidup pasti akan merasakan kematian. Dan kematian ini tidak mengenal usia, tidak mengenal kekuatan, tidak mengenal kepintaran, tidak mengenal jabatan. Siapa saja apabila telah datang waktunya untuk berpisah dengan dunia menuju akhirat, maka ketika itu dia tidak dapat mengelak. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi SAW ditanya tentang siapakah orang yang utama, orang Islam yang utama, yang baik itu siapa? Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang utama itu adalah orang yang mulia, itu adalah orang yang banyak mengingat kematian dan banyak mempersiapkan diri untuk itu. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi SAW memerintahkan kita untuk menziarahi kubur. Menziarahi kubur bukan untuk meminta kepada mayit-mayit yang ada di dalam kubur, bukan untuk tawassul, menjadikan mereka perantara antara kita dengan Allah Azza wa Jalla, tidak. Akan tapi kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk ziarah kubur. Tujuannya untuk apa? Untuk mengingat kematian, bahwasanya kita semua akan masuk ke dalam liang lahat. Kita hanya menunggu waktu. Kita hanya menunggu waktu. Dan kematian itu adalah rahasia Allah, misteri yang tidak ada seorang pun tahu kapan dan di mana dia akan meninggal dunia. Dan saya selalu teringat cerita Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala tentang kematian ini. Beliau mengatakan ada dua orang temannya yang ingin melakukan safar. Ternyata ketika mereka berdua ingin melakukan safar ke luar negeri, salah seorang di antara mereka, tantenya meninggal. Akhirnya dia cancel, temannya berangkat. Dia cancel, nggak bisa berangkat, dia harus ngurus jenazah tantenya. Akhirnya dia urus sampai
tantenya dikuburkan ya setelah Isya kalau tidak salah. Besok pagi jenazah anak muda ini yang diurus oleh orang. Besok paginya jenazah anak muda yang ngurus jenazah tantenya. Di malam itu yang diurus oleh orang. Makanya kita nggak pernah tahu. Ada orang yang mungkin hari ini masih kita lihat ya, ketawa, duduk bareng sama kita, makan bareng kita. Akan tapi beberapa jam setelah itu datang kabar bahwasanya dia telah meninggal dunia. Nah sekarang hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, saya ambilkan dari hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam, kalau tidak salah Imam Ibnu Majah ya, di dalam kitab Sunan beliau, hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu. Bagaimana saat-saat terakhir manusia ini ketika akan berpisah dengan dunia menuju akhirat. Sehingga tergambar oleh kita bagaimana mengerikannya saat itu. Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya saat itu adalah saat yang mengerikan, kita pun terdorong untuk mempersiapkan diri kita sebelum saat itu datang. Dan saat ini adalah saat-saat yang sulit dan sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Nabi SAW di detik-detik terakhir kehidupan beliau di dunia ini sampai pingsan-pingsan. Sampai pingsan-pingsan. Saking sakitnya menahan sakaratul maut. Ketika Abdullah sahabatnya masuk, kemudian melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah menanggung sakit yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, Abdullah mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, innaka latu'aku wa'kan syadidan." Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau tengah menghadapi sakit yang sangat luar biasa, berat. Apa kata Nabi SAW? "Ajal ya Abdullah, tentu hai Abdullah, inni la'u'aku kama yu'akur rajulani minkum." Sesungguhnya aku ini ditimpakan sakit oleh Allah Azza wa Jalla 2 kali lipat sakit yang Allah timpakan kepada kalian. Kalau kita demam 40 derajat, berarti Nabi SAW berapa derajat? 80. 40 aja kita nggak bisa tidur. Kita nggak bisa tidur. Terbayang oleh kita bagaimana Nabi SAW menghadapi sakit yang sangat luar biasa. Makanya disebutkan setiap kali sakit itu berat bagi Nabi SAW. Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam sebuah rikwah. Rikwah itu sebuah bejana yang berisi air, dimasukkan oleh Nabi SAW tangannya, kemudian Nabi SAW usapkan ke wajahnya. Diusapkan oleh Nabi SAW ke wajahnya. Lalu beliau mengatakan, "Inna lil mauti la sakarat." Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat, saat-saat yang menyakitkan. Makanya di antara para ulama banyak yang menyebutkan bagaimana, berusaha menggambarkan bagaimana sakit sakarat. Ada yang mengatakan sama seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Ada yang mengatakan sama seperti orang yang ditancapkan ke dalam tubuhnya 70 pedang, bahkan 300 pedang. Sampai ada yang mengatakan sama seperti seseorang yang dimasukkan ke dalam mulutnya buah yang berduri, kemudian ditekan sampai masuk ke dalam perutnya, sampai masuk ke dalam ususnya. Sangat menyakitkan. Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk ini? Mari kita lihat bagaimana manusia menemukan saat-saat ini di akhir hayat mereka, menjelang mereka berpindah dari kehidupan dunia menuju akhir. Pasti masing-masing kita akan menemui ini. Dan Nabi SAW menggambarkan 2. Manusia pasti akan menemukan salah satu dari 2 gambaran ini. Perjalanan detik-detik perpisahan seorang manusia menuju akhir. Kata Al-Bara' bin Azib, suatu hari kami keluar bersama Nabi SAW dalam mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Ketika kami sampai di kuburan, maka jenazah tersebut dimasukkan ke liang lahat,
lalu dikubur, ditimbun. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah selesai, kata Al-Bara' bin Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Wa jalasna haulah, dan kami pun duduk ya di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana gambaran sahabat duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Al-Bara' bin Azib, wa ka'anna 'ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di atas kepala kami ada burung. Artinya enggak ada yang bergerak ketika itu. Diam. Bersiap-siap mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seharusnya seseorang ketika belajar, ketika menuntut ilmu seperti ini, diam dan dengarkan nasihat, dengarkan pelajaran. Bukannya sibuk cerita, bukannya sibuk main HP dan seterusnya, enggak. Sahabat semuanya diam. Wa ka'anna 'ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di atas kepala di kepala kami ada burung. Yang menunjukkan bahwasanya mereka semua tenang dan diam. Wa fi yadihi 'udun yankutu fil ard, di tangan Nabi SAW waktu itu ada tongkat yang beliau jadikan sebagai topangan beliau ketika duduk. Lalu kata Al-Bara' bin Azib, Nabi pun mengangkat kepalanya, kemudian melihat sahabat-sahabatnya, lalu berkata, apa perkataan Nabi SAW? Ista'idhu billahi min azabil qabri marrataini aw thalatha. Kata Nabi SAW, berlindunglah kalian semua dari azab kubur ini. Berlindunglah kalian semua dari azab kubur ini. Nabi ulang 2 kali sampai 3 kali. Dan ini menunjukkan bahwasanya azab kubur itu hak, benar, bukan dongeng, dan bukan berita bohong, tapi hak, benar. Bahkan kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berlindung, ini salah satunya di dalam hadis ini. Ista'idzu billahi min azabil qabr, mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Lalu Nabi SAW mulai menceritakan bagaimana perjalanan manusia ketika akan berpisah dengan dunia menuju akhirat. Kata Nabi SAW, ini perjalanan yang pertama, dan ini adalah perjalanan orang yang mulia. Kata Nabi SAW, innal abdal mu'min, sesungguhnya hamba yang beriman, idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirah, ketika telah tiba saat-saat di mana dia berpisah dengan dunia, ikbalin minal akhirah, menuju akhirat. Kata Nabi SAW, nazala ilaihi malaikatun minas sama, maka turun malaikat-malaikat dari langit yang jumlahnya banyak sekali. Malaikatun minas sama, turun malaikat-malaikat dari langit. Bagaimana rupa dan bentuk mereka? Bidul wujuh, wajah mereka putih bersih. Ka'anna wujuhahumus syams, seakan-akan wajah mereka itu adalah matahari yang memancarkan sinar cahaya yang luar biasa. Ya Allah, ini adalah bisyarah min Allah, kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla untuk orang yang beriman. Ketika dia akan meninggalkan kehidupan dunia menuju akhirat. Lalu Nabi SAW mengatakan, ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Bersama malaikat-malaikat yang turun ini ada kain kafan dari surga, ada hanut, keranda-keranda dari surga. Hatta yajlisu min maddal basar. Lalu malaikat-malaikat yang datang ini, jumlah mereka sangat banyak, ribuan, duduk di sekitar mayit ini, jenazah ini, hamba yang beriman ini yang akan meninggal dunia, sejauh mata memandang. Itu disaksikan oleh orang ini. Ya Allah. Makanya orang-orang yang akan meninggal dunia itu dia akan melihat
Apa yang ketika dia sehat, dia hidup, belum datang waktunya, yang nggak bisa dia lihat. Dia lihat itu. Jadi nggak malaikat maut yang langsung datang, nggak, malaikat-malaikat ini dulu memberikan kabar gembira sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, pencipta kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah di atas syariat agama Allah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Tatanazzalu alaihimul malaikat, akan turun kepada mereka berduyun-duyun malaikah dari langit. Turun malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa yang dilakukan sama malaikat ini? Malaikat-malaikat ini akan mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Wahai fulan, janganlah engkau takut. Takut apa? Takut memasuki kehidupan akhirat. Jangan takut. Sekarang takut nggak kalau saya tanya? Ada nggak yang nggak takut masuk kehidupan akhirat? Nggak ada, orang takut semua. Kata malaikat ini, alla takhafu. Dihibur oleh malaikat, dikuatkan oleh malaikat, jangan takut. Meninggalkan kehidupan dunia menuju akhirat, jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan sedih dengan apa yang kau tinggalkan. Istrimu, anakmu, hartamu, jangan sedih. Jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah engkau dengan apa yang bergembiralah engkau dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, ya Allah. Diberikan kabar gembira itu oleh malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Lalu setelah malaikat-malaikat ini duduk, thumma yaji'u malakul maut. Kemudian kata Nabi SAW, lalu datang malaikat maut. Hatta yajlisa 'inda ra'sihi. Malaikat maut datang, duduk di dekat kepala orang yang beriman ini. Bersiap-siap. Lalu dia berkata, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai ruh yang baik, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah engkau menuju ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah engkau menuju ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi SAW, fatakhruju, lalu ruh itu pun keluar, tasilu kama tasilul qatrah min fissiqa, sebagaimana air keluar dari mulut kendi, keluar dengan baik. Dan seperti ini ruh orang-orang yang beriman, ketika dicabut oleh malaikat-malaikat maut, mereka akan mencabutnya dengan lembut. Berbeda ketika malaikat maut mencabut ruh orang-orang kafir. Makanya Allah bersumpah di dalam surat An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Artinya apa? Demi malaikat-malaikat yang mencabut ruh dengan kuat, dan demi malaikat-malaikat yang mencabut ruh dengan lembut. Orang-orang yang beriman, ruhnya akan dicabut oleh malaikat-malaikat maut dengan cabutan yang lembut. Lalu kata Nabi SAW, fayakhudhuha, diambil oleh malaikat maut. فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوتِ. Setelah dicabut, segera diserahkan oleh malaikat maut kepada malaikat-malaikat yang tadi turun dari langit membawa apa tadi? Kain kafan, membawa keranda. Maka dipasangkan kain kafan. Kemudian diberikan wangian yang harum yang pernah ada di permukaan bumi. Kemudian ditaruh di dalam keranda tersebut.
Dan ini semuanya dari surga. Ini semua dari surga ya Allah. Lalu setelah itu kata Nabi SAW, wa yakhruju minha ka'atyibi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Lalu dibawalah ruh ini keluar oleh malaikat-malaikat tadi dalam bau yang sangat harum, wangi, semerbak yang pernah ada di permukaan bumi. Kemudian fayas'aduna biha, mereka naik. Malaikat-malaikat ini naik membawa ruh tadi yang sudah dikafani, ditaruh di dalam keranda, kemudian dibaluti wewangian yang paling harum. Kemudian Nabi SAW mengatakan fala yamurruna ya'ni biha ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadzal ruhut thayyib. Ketika dibawa naik, malaikat-malaikat yang membawa ruh ini melewati kelompok-kelompok malaikat yang ada di langit. Kemudian malaikat-malaikat ini berkata, ma hadzal ruhut thayyib. Ruh siapa yang wangi ini? Ruh siapa yang harum ini? Maka mereka menjawab, fayaquluna fulan ibn fulan, ini adalah ruhnya fulan bin fulan, bi ahsani asma'ih, disebut dengan namanya yang terbaik yang pernah diberikan kepadanya sewaktu dia hidup di dunia. Tapi kita azan dulu, habis itu kita lanjutkan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kemudian lalu Nabi SAW mengatakan, ketika dia sampai di langit yang pertama, malaikat-malaikat ini sampai di langit yang pertama, fayastaftihuna lahu, mereka minta dibukakan pintu langit yang pertama ini untuk mayit ini, untuk ruh ini, ya, fayuftah lahum, maka dibukakan oleh malaikat-malaikat penjaga pintu langit. Lalu diantarlah oleh malaikat-malaikat yang ada di langit ini, ya, diantarlah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ke langit yang ketujuh. Ketika sampai di langit yang ketujuh, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada malaikat-malaikat itu, uktubu kitab abdi fi illiyin, tuliskan kitab hambaku itu yang beriman itu di dalam kitab illiyin, kitab yang mulia, kitab yang agung, yaitu kitab yang terpuji. Dan kita semua memiliki kitab nanti, yaitu kitabul amal, buku catatan amal kita. Masing-masing kita akan menerima itu nanti di akhirat. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa a'iduhu ilal ard, kembalikan dia ke bumi, ke tanah. Fa inni minha khalaqtuhum, karena dari situ aku ciptakan mereka, dan ke sana pula aku akan kembalikan mereka, dan dari situ juga nanti aku akan membangkitkan mereka. Maka dikembalikanlah ruh ini ke tanah, ke dalam jasadnya yang tadi telah dikubur oleh manusia. Sehingga ketika ruh ini telah kembali kepada jasadnya di alam kubur, ini perhatikan baik-baik, alamnya udah beda. Alam barzakh, bukan lagi alam dunia. Jadi kalaupun kita kali kuburan itu, setelah dikubur kita lihat mayit itu nggak ada ditanyain sama malaikat, nggak ada masalah apa-apa, alamnya udah beda. Allah mengatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka yang sudah meninggal ini ada alam barzakh, dan mereka akan terus berada di alam itu sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat kelak. Ketika sudah dikembalikan ruh ini kepada jasad, fayatihi malakan. Ruh ini, jasad ini yang sudah dikembalikan ruhnya di alam barzakh, didatangi sama dua malaikat. Fayujlisani, didudukkan mayit ini, didudukkan. Lalu fayaqulanilah, mereka yaitu malaikat ini, Munkar dan Nakir, bertanya kepada dia, Mar Rabbuk, siapa Tuhan? Orang yang beriman akan mengatakan Rabbi Allah, Tuhan saya adalah Allah. Wa ma dinuk, apa agamamu? Dinil Islam, agama saya adalah Islam. Wa manil ladzi bu'itsa fik, siapa yang diutus kepadamu? Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ilmuk, apa ilmumu, dari mana kamu tahu? Maka dia mengatakan, ya, maka dia mengatakan qara'tu kitaballahi fa amantu bih.
wa saddaqt. Aku ini membaca Al-Quran. Ini perhatikan baik-baik, agar kita bisa selamat besok di alam barzakh. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jangan hanya sekedar membaca lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran, tapi kita tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil faedah, tidak memahami kandungan dari ayat-ayat tersebut. Dan Al-Quran tidak diturunkan oleh Allah untuk sekedar dibaca lafaznya. Bukan untuk itu Allah turunkan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagaimana yang dia katakan di dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Itulah dia sebuah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, mubarak, penuh berkah. Liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab, agar mereka mentadabburinya. Mentadabburinya artinya memahaminya, mempelajarinya, mengambil faedah, menghayati dan mencermatinya, dan agar orang-orang yang memiliki akal sehat mendapatkan pelajaran dari Al-Quran tersebut. Maka yang mayit ini mengatakan, qara'tu kitab Allah, aku membaca Al-Quran, kitab Allah, fa'amantu bih, aku beriman dengannya, wa saddaq, aku benarkan semua isi Al-Quran itu. Aku benarkan semua isi Al-Quran itu. Dan orang-orang yang beriman, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, Allah akan memberikan kepadanya al-qaulus tsabit, perkataan yang mantap, perkataan yang kuat, perkataan yang tegas di dunia dan di akhirat. Yusabbitullahu allazina amanu bil qaulis tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan kuatkan perkataan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Dan iman itu tidak akan pernah muncul melainkan dengan menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi SAW menurut pemahaman sahabat. Lalu setelah itu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, fayunadi munadi minas sama. Lalu setelah selesai ini ditanya, datang penyeru dari langit mengatakan, an sadaqa abdi, hambaku itu benar. Sadaqa abdi, Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan jawaban hamba mayit ini. Lalu setelah itu, fa'afrishuhu minal jannah, berikan dia kasur dari surga. Wa albisuhu minal jannah, berikan dia pakaian dari surga. Ya, waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuknya pintu menuju surga. Ya Allah, ini yang didapat oleh mayit yang beriman ketika dia berada di alam barzakh. Allah berikan kasur dari surga, Allah berikan pakaian dari surga, dan dibukakan untuknya pintu menuju surga. Lalu qala fayatihi min rauhiha wa tibiha, ketika pintu surga tersebut dibuka, maka sampailah wangi surga tersebut ke dalam kubur orang ini. Sampailah kebaikan-kebaikan surga tersebut ke dalam kubur orang ini. Dan ini yang dikatakan nikmatul qabr, yang kita berharap semoga Allah berikan kita nikmat kubur. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih. Kuburan yang kita lihat, berapa panjang kuburan itu? Besar kuburan itu berapa? 1 kali 2. Ya, 1 kali 2. Ketika mayit ini telah mendapatkan nikmat kubur, Allah perintahkan kuburan orang ini yang menurut yang kita lihat 1 kali 2 dipanjangkan, diluaskan sejauh mata memandang, sejauh mata memandang. Ya, sejauh mata memandang. Selesai itu, datang seseorang kepada mayit ini. Ya, datang seseorang kepada mayit ini. Hasanul wajah, hasanul thiyab. Wajahnya wajah yang ganteng, baik, ya. Pakaiannya adalah pakaian yang baik. Thayyibur rih, baunya pun harum. Lalu orang yang datang ini kepada mayit ini mengatakan, absyir billadzi yasurruka hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Bergembiralah wahai engkau wahai fulan. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Mayit ini bertanya, man ant? Siapa kamu? Fawajhuka alladzi yaji'u bil khair, wajahmu ini adalah wajah orang yang baik. Maka berkatalah orang ini, ana amaluka salih.
Aku ini adalah amal soleh. Seperti ini perjalanan kehidupan orang-orang yang beriman ketika berpisah dengan dunia menuju akhir. Kemudian perjalanan yang kedua, Nabi SAW mengatakan, innal abdal kafir, adapun orang kafir, apabila telah tiba saat berpisah dengan dunia menuju akhirat, turun malaikat-malaikat dari langit. Rupanya kata Nabi SAW, sudul wujuh, wajahnya hitam, berbeda dengan malaikat-malaikat yang datang kepada orang mukmin. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ma'ahumul musuh, mereka membawa perlengkapan dari api neraka jahanam, keranda-keranda dari neraka jahanam, pakaian-pakaian dari neraka jahanam, duduk sejauh mata memandang. Dan ini adalah kabar buruk untuk orang tersebut sebelum dia berpisah dengan kehidupan dunia. Setelah itu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, setelah malaikat-malaikat ini duduk sejauh mata memandang, thumma yaji'u malakul maut, lalu datang malaikat maut, duduk di atas kepalanya lalu berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai ruh yang buruk, ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadabih, keluarlah engkau wahai ruh yang buruk menuju murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang terjadi ketika ruh ini mendengar panggilan malaikat maut agar keluar menuju apa? Bukan menuju ampunan dan ridha Allah, tapi menuju murka dan marah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, fatufarraqu fi jasadih, ruh ini pun berserakan, bercerai-berai di dalam jasad orang tersebut, lari entah kemana. Maka ketika itu fayantazi'uha kama yuntaza'us sufud minas sufil mablul, seakan-akan ruh ini tidak mau keluar. Kenapa? Karena kalau dia keluar, yang akan dia temukan adalah murka dan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Maka dicabut dengan paksa oleh malaikat maut, dicabut dengan paksa dan dicabut dengan keras, sama seperti mencabut bulu. Pernah lihat bulu-bulu hewan itu yang belum dipanaskan atau belum dibasahi dan seterusnya, dicabut dengan keras. Setelah itu langsung diserahkan, kemudian dipakaikan kain kafan dari neraka, ditaruh di atas keranda dari neraka, dibawa keluar, naik ke atas langit. Ketika melewati malaikat-malaikat yang ada di langit, malaikat bertanya, ma hadhir ruhu al-khabithah, ruh siapa yang bau ini, yang buruk ini? Maka dikatakan, ini adalah fulan bin fulan bi akbahi asma'ihi, dipanggil dengan namanya yang paling buruk. Kalau dia seorang pengkhianat, dia seorang pendusta, dia seorang pencuri, dia seorang pembohong, dia seorang kafir, dia seorang zalim, akan disebut dengan namanya yang paling buruk ketika dia hidup di dunia. Ketika sampai di pintu langit yang pertama, minta dibuka, tidak dibukakan oleh malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Tidak dibukakan. Lalu Nabi SAW membacakan firman Allah Azza wa Jalla, tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak dibukakan pintu-pintu langit untuk orang ini. Jadi ada ruh-ruh yang nanti ketika dibawa oleh malaikat-malaikat menghadap Allah Azza wa Jalla, di pintu langit yang pertama tidak dibukakan untuk dia. Tidak dibukakan, kata Allah Azza wa Jalla, wala yadkhulunal jannah, dan orang kafir ini tidak akan pernah masuk surga hatta yalijal jamal fi sammil khiyat, sampai onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Artinya tidak akan pernah masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah pun berfirman di langit yang ketujuh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, uktubu kitabahu fi sijjin. Ini perhatikan, tuliskan kitabnya di sijjin. Sijjin adalah tempat yang hina, tempat yang rendah, tempat yang tercela, tempat yang buruk. Kalau orang yang beriman tadi, Allah menggunakan kalimat uktubu kitab abdi, tuliskan kitab hambaku itu. Pada ruh yang kafir ini Allah tidak menggunakan hambaku, tapi Allah mengatakan uktubu kitabahu, tuliskan kitabnya di sijjin. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, fatutrahu ruhuhu tarhan,
Setelah Allah mengatakan tuliskan kitabnya di sijin, tempat yang buruk, tempat yang hina, tempat yang rendah. Lalu malaikat-malaikat itu mencampakkan, ini perhatikan baik-baik, mencampakkan dan melemparkan ruh itu dari atas langit ke bumi. Berbeda dengan ruh orang yang beriman, diantarkan baik-baik, dikembalikan kepada jasad. Ini dicampakkan, dilemparkan dari atas langit. Ya Allah, dicampakkan begitu saja. Lalu ketika ruh ini telah kembali kepada jasad, didatangi sama dua malaikat, ditanyakan dengan pertanyaan yang sama. Ketika ditanya man rabbuk, siapa Tuhanmu, dia gagap, la adri, aku tidak tahu. Dipukul dengan mitraqa min hadid, dengan palu yang terbuat dari besi, yang Nabi SAW mengatakan kalau sekiranya palu itu dipukulkan kepada gunung, maka akan menghancurkan dan meluluhlantakkan gunung. Hancurlah tubuh orang ini, kemudian dikumpulkan lagi. Ditanya wa madinuk, dia mengatakan aku tidak tahu, maka dipukul lagi. Kemudian dikumpulkan lagi, lalu ditanya wa manil ladzi bu'itsa fik, siapa yang diutus kepadamu? Maka dia pun mengatakan aku tidak tahu, maka dipukul lagi. Setelah itu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun berfirman dari atas langit ketujuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, an kadzab, dia dusta dan dia bohong. Fa afrishu lahu minan nar, berikan dia kasur dari api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan untuknya pintu menuju neraka. Setelah dibukakan, fayatihi, maka datanglah ke kuburannya itu panasnya api neraka, siksaan api neraka, keburukan api neraka. Dia rasakan di dalam kuburnya. Wa yudayyaqu alaihi qabruh, dan disempitkan kuburannya sampai Nabi SAW mengatakan hatta takhtalifa adla'uhu, sampai tulang-tulang rusuknya ini berselisih. Tulang-tulang rusuknya berselisih. Kemudian setelah itu datanglah seorang yang buruk rupa kepadanya, kemudian mengatakan, rasakan olehmu ini. Inilah dia janji Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Mayit ini bertanya, siapa anta? Siapa engkau? Wajahmu adalah wajah orang yang buruk. Dia mengatakan, ana amalukal khabith, aku adalah amal burukmu. Aku adalah amal burukmu. Ketika mayit ini melihat azab Allah Subhanahu wa taala, dia pun mengatakan, Rabbi, Rabbi, wahai Allah, jangan tegakkan hari kiamat. Jangan tegakkan hari kiamat. Tahu kenapa? Karena azab di kubur saja sudah besar dan berat. Sementara azab akhirat, sebagaimana yang Allah katakan, wala azabul akhirati akbar, dan sungguh azab akhirat amat sangat besar dan berat. Adapun orang yang beriman tadi, ketika dia mendapatkan nikmat kubur, dia mengatakan, Rabbi, Rabbi, wahai Allah, aqimis sa'ah, tegakkan hari kiamat cepat. Kenapa? Karena dia sudah melihat tempat kembalinya di akhirat. Karena dia sudah melihat tempat kembalinya di akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pasti akan dilalui oleh manusia. Saya, Bapak Ibu sekalian, kita semua pasti akan menemukan saat-saat ini. Maka pertanyaannya, bagaimanakah keadaan kita kelak ketika kita menemui saat ini? Apakah kita masih akan melalaikan sholat? Apakah kita masih akan mau mengutamakan dunia, tamak terhadap dunia, sampai kita tinggalkan salat, sampai kita tinggalkan menuntut ilmu, sampai kita tinggalkan berzikir kepada Allah, sampai kita tinggalkan membaca Al-Quran, sampai kita tinggalkan berbakti kepada kedua orang tua? Perjalanan ini, baik buruknya, mudah sulitnya ditentukan oleh amalan kita. Orang-orang yang beriman akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berpisah dengan dunia menuju akhirat. Adapun orang-orang kafir, termasuk di situ orang-orang zalim, akan disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanannya ketika berpisah dengan kehidupan dunia menuju akhirat. Pembahasan ini harus selalu kita hadirkan, apalagi di zaman seperti sekarang ini, di mana banyak di antara manusia yang sudah dilalaikan oleh dunia. Yang dilalaikan oleh dunia bukan 100, bukan 1000, bukan 10.000, jutaan orang yang dilalaikan oleh dunia daripada beribadah kepada Allah Azza wa Jalla.
Makanya ingat ini. Ingat ini. Maka orang yang banyak mengingat kematian, ringan baginya untuk menjalani kehidupan di dunia. Sekalipun menurut orang kehidupannya sulit, susah, sempit dan seterusnya. Orang yang banyak mengingat kematian adalah orang yang akan banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya oleh karena itu, kalau sekiranya kematian ini, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kita mati, selesai urusannya, maka kematian itu adalah peristirahatan bagi setiap orang yang hidup lalu mati. Istirahat udah, selesai urusannya. Tapi masalahnya kita mati, urusannya nggak selesai. Kita akan dibangkitkan kalau kita mati, kita akan pindah kehidupan, kita hidup lagi. Dan ketika kita hidup lagi, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang soleh terdahulu, ketika mereka menemukan saat-saat yang luar biasa ini, perhatikan, ketika mereka menemukan saat-saat yang luar biasa ini, terlihat bagaimana ketakutan mereka. Dan mereka adalah orang-orang soleh, sahabat-sahabat Nabi SAW, orang-orang yang mulia, yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipuji oleh Nabi SAW. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ketika saat-saat terakhir menjelang dia meninggalkan kehidupan dunia menuju akhirat, dia menangis. Ditanya oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, "Ma yubkik?" Apa yang membuatmu menangis wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah mengatakan, "Bu'dul mafazah wa qillatuz zad wa 'uqbatu ka'ud." Yang membuat aku menangis adalah jauhnya, panjangnya perjalanan yang akan aku lalui setelah ini. Jadi jangan dikira ketika kita mati, perjalanan kita akan pendek dan singkat, tidak. Akan tetapi panjang. Kita semua nanti akan berdiri pada hari kiamat, yang satu harinya Allah Azza wa Jalla mengatakan 50.000 sana, sama dengan 50.000 tahun di dunia. Sama dengan 50.000 tahun di dunia. Terbayang oleh kita bagaimana lamanya dan panjangnya perjalanan besok. Sementara kita hidup di dunia ini berapa tahun? 60-70 tahun. 60-70 tahun, habis itu kita akan meninggalkan dunia. Nabi SAW mengatakan, "A'maru ummati baina 60 wa 70 sana." Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa qalilun minhum man yajuzu dzalik. Sedikit di antara mereka yang melewati angka 70, sedikit. Makanya Abu Hurairah mengatakan, "Bu'dul mafaza," perjalanan yang panjang, sementara bekal saya masih sedikit. Wa 'uqbatu ka'ud, dan sementara kesudahannya kita juga enggak jelas. Kita mati, apakah kita akan masuk ke surga Allah atau kita masuk ke neraka Allah, kita juga enggak tahu. Ada yang tahu? Ada yang tahu. Al-mahbitu minha, tempat kembali ketika mati itu, kata Abu Hurairah, kalau tidak surga, kalau tidak neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ini orang-orang soleh, dan mereka adalah sahabat-sahabat Nabi SAW yang senantiasa mendengarkan nasihat Nabi, pelajaran dari Nabi, duduk bareng Nabi, jalan bareng Nabi, manusia terbaik. Seperti ini mereka mengkhawatirkan diri mereka. Bagaimana dengan kita, hadirin? Hadirat yang kita sholat kadang telat, belajar pun juga kadang-kadang belajar, kadang juga enggak, sedekah pun juga enggak seberapa, ibadah juga enggak seberapa, bakti sama orang tua juga enggak seberapa, ketakwaan kepada Allah juga enggak seberapa. Kecintaan kita kepada dunia masih jauh lebih besar. Bagaimana akhir kehidupan kita? Dan banyak lagi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ali bin Abi Thalib ketika akan meninggal dunia, beliau menangis dan ketakutan. Beliau menangis dan takut. Dan ketakutan beliau karena dua perkara. Beliau takut karena dua perkara. Tulul amal, angan-angan yang panjang yang pernah ada pada beliau, wattiba'ul hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Ini yang beliau takutkan. Memiliki angan-angan yang panjang itu bagaimana? Fayunsil akhirah, orang yang panjang angan-angannya akan melalaikannya dari akhirat. Saya ingin punya duit 1T, saya pengen rumah istana, saya pengen angan-angan. Saya pengen menjadi orang yang terkenal, saya pengen ini, saya pengen ini.
akan melalaikannya dari akhirat. Wa ammat tiba'ul hawa, adapun mengikuti hawa nafsu, fayasuddu 'anil haq, akan menghalangi seseorang dari kebenaran karena mengikuti hawa nafsu. Lalu beliau mengatakan, ini ketika beliau akan meninggal dunia. Beliau menangis. Beliau mengatakan, ala wa inna dunya qad wallat mudbir. Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, dunia ini berpaling membelakangi kita, pergi. Dunia ini semakin kita jalani, ya, usia kita di dalamnya, dia akan berjalan membelakangi kita, pergi, meninggalkan kita. Wal akhiratu muqbilah, sementara akhirat akan berjalan mendekati kita. Lalu kata Ali, walikulli wahidatin banun, masing-masing dari keduanya ini yaitu dunia dan akhirat memiliki anak. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya, maka jadilah kalian anak-anak akhirat yang senantiasa menggantungkan harapannya ke akhirat, yang senantiasa beramal untuk akhirat, yang senantiasa mengingat akhirat, dan jangan jadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun la hisab, hari ini kata Ali adalah hari bagi kita untuk beramal dan tidak ada hisab. Sementara hari esok yaitu hari akhirat adalah hisabun wala amal, adalah hisab tanpa ada amal. Makanya oleh karena itu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dengarkan baik-baik dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman pasang telinga, pasang kuping. Hadapkan dirimu, wajahmu kepada apa yang akan disampaikan oleh Allah ketika memanggil dirimu. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, janganlah kalian dilalaikan oleh harta-harta kalian dan anak-anak kalian an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia ini melalaikan kita, harta dan anak-anak kita, menghalangi kita untuk salat berjamaah, menghalangi kita untuk menuntut ilmu, menghalangi kita berbakti kepada kedua orang tua kita, menghalangi kita dari melakukan amalan-amalan, ucapan-ucapan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah mengatakan, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu, dilalaikan oleh harta dan anak-anaknya, dilalaikan oleh dunia, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan berinfaklah kalian. Ini perhatikan orang-orang yang beriman, yang diberikan harta oleh Allah Azza wa Jalla, berinfaklah kalian dari sebagian yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Sebelum datang kepada kalian kematian, fayaqul, lalu orang yang didatangi oleh kematian mengatakan, Rabbi, Rabbi, wahai Rabb, wahai Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tangguhkanlah sesaat, tangguhkanlah sesaat, jangan engkau cabut dulu, tangguhkan sesaat, berikan sedikit waktu kepadaku. Untuk apa? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin, agar aku bisa bersedekah, bisa berinfak, bisa memberikan hartaku di jalan-jalan yang engkau ridhoi, dan agar aku bisa masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh, yang senantiasa mengerjakan amal saleh. Akan tetapi apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak akan pernah menangguhkan satu jiwa pun apabila ajalnya telah datang, dan Allah Maha mengetahui apapun yang kalian kerjakan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mintalah kepada Allah ilman nafi'an yang menunjukkan kepada kita yang halal dan yang haram, yang menerangi jalan kita sehingga kita tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang seharusnya ditinggalkan. Kemudian beliau memohon kepada Allah wa rizqan thayyiban, rizki yang halal dan baik. Karena kita melihat juga sudah muncul manusia-manusia yang tidak pernah berpikir apakah yang dia makan halal atau haram. Yang penting buat dia, keluargaku bisa makan. Yang penting buat dia, aku bisa punya rumah. Yang penting buat dia, aku